tutorial menikmati hidup yang optimal. Sebagai ahli gizi dan hamba Tuhan, saya sering menangani banyak gembala yang kurang sehat. Saudara, bolehkah kalau bapaknya itu dokter yang menyembuhkan, lalu anaknya bilang, enggak apa-apa sakit asal punya bapak dokter? Bolehkah kita bilang enggak apa-apa sakit kalau kita punya Yehova apa? Tuhan yang suka menyembuhkan. Yeremia 33 ayat 6 mengatakan kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Setan nggak bisa melarang Anda ke surga karena Yesus telah mati dan bangkit buat Anda. Tapi dia bisa menggagalkan pangkatnya Tuhan, namanya Yehova Jireh dan Yehova Rafa. Ingat, Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan itu tidak terjadi di surga, karena di surga tidak ada penyakit. Dia pakai gelar itu supaya engkau sebelum kembali ke surga engkau baik-baik saja, ya. Jadi hidup yang optimal. Banyak orang yang hidup tapi nggak optimal. Hidup bisa berkhotbah, naik tangga kakinya sakit. Hidup tapi diabetes. Jadi setan mau tidak bisa melarang hatimu. Gak ada uang semangat, susah semangat. Tapi setan akan mengganggu fisikmu karena Anda harus tahu BL terbaik nyanyinya pakai mulut. Ke panti asuhan berjalan pakai kaki. Kalau setan nggak bisa ganggu hatimu untuk melayani, dia akan raih kamu salah makan sehingga kamu asam urat dan ujung-ujungnya tidak bisa melayani Tuhan. Yang tersinggung katakan amin. Dosa pertama bukan selingkuh. Dosa pertama salah makan. Dosa pertama apa? Katakan sebelum bertobat. Jadi hari ini saya nggak akan ngajari Anda macam-macam karena Anda sudah hamba Tuhan. Tapi dalam praktek saya banyak hamba Tuhan yang tidak sadar. Adam dan Hawa apakah salah? Enggak. Kenapa? Di baliknya ada ular. Korintus mengatakan begini Paulus, aku takut kamu disesatkan seperti Hawa oleh ular itu. Ular yang hidup zaman Adam masih hidup zaman sekarang. Kalau engkau nggak bisa dirayu selingkuh, kau akan dirayu salah makan supaya engkau stroke. Dan waktu kau stroke, bukan segalanya. Imanmu masih hebat, kau pasti masuk surga. Siapa yang percaya masuk surga? Katakan amin. Amin. Katakan sebelah, kamu pasti masuk surga. Sekarang disusul lagi ya, katakan sebelah, jangan tergesa-gesa. Belum siap. Jadi intinya apa? Masalahnya Tuhan itu kalian Anda, tapi Tuhan nggak mau Anda pulang dalam kondisi sakit, sehingga dia pakai gelar namanya Yehova Rafa. Kita akan belajar ini ya, sudah sebentar saja. Ini buku-buku saya, kalau nanti Anda nggak ketemu saya, ingin belajar secara rohani, kita akan bahas bagaimana kesehatan di dalam Tuhan, bagaimana dia. Ingat ya, keluarga yang baik itu bukan hanya yang rukun. Saya sering ketemu pasien saya, loh Pak, tapi suami saya nggak pernah selingkuh loh. Ini baik ya suamimu ya? Enggak sih Pak, stroke soalnya. Jadi ingat, kesehatan bukan segalanya. Tapi tanpa badan sehat, Anda tidak bisa menikmati jenis-jenis kemurahan Tuhan. Anak yang lucu nggak jadi lucu lagi. Jadi intinya kita semua setuju bahwa Tuhan sudah membuat kita sehat. Yang setuju katakan amin. Tapi ini yang perlu saya pelajari, kita akan belajar sedikit aja ya. Ini khusus untuk yang diabetes. Diabetes ini jumlahnya banyak di antara hamba Tuhan. Tetapi sebenarnya setiap ketemu Tuhan di satu ibadah Anda pasti sembuh. Yang percaya katakan amin. Tetapi keluar sakit lagi. Karena itu intinya bukan mengusahakan kesehatan, tapi memelihara apa yang pernah Tuhan beri. Dengarkan saya baik-baik, sikat gigi tidak pernah menimbulkan gigi. Gak bisa orang ngomong terus beli pasta gigi untuk menyikat gigi dan giginya timbul. Sikat gigi dilakukan hanya untuk menjaga apa yang pernah Tuhan beri. Seperti hukum talenta yang Anda tahu, kalau tidak dipelihara diambil dari badanmu.
Jadi hamba Tuhan pun yang hebat kalau nggak sikat gigi, setahun 2 tahun giginya pasti lompat. Bukan kok saya berbelokar, sabar, semua indah pada nanti ya, jangan mencoba itu anak-anak. Termasuk lagi, ini khusus rohani. Di sini diajari kenapa kita nggak boleh makan ini ayat-ayat gimana? Ini zat Allah surga. Ini itu kan jadi STT yang belajar nutrisi ya. Sama puasa yang benar secara firman Tuhan itu apa? Kenapa kita boleh minum air putih macam-macam ya? Tapi saya akan cepatkan. Optimal life. Saya yang seperti ini, baju coklat itu, kalau dibuka kulitnya sama Tuhan, Anda harus sadar, Anda sebelah paling kanan daging merah itu. Sehebat-hebatnya kau, seurapinya Tuhan pada dirimu, kalau dibuka kulitmu, kau hanyalah seonggok tenderloin yang membuat anjing pitbull rangsang memakan kau. Dan itu harus dikasih nutrisi. Kalau dibuka lagi itu hanyalah sejumlah 300-an lebih tulang. Dan kau harus tahu kau mendengar firman Tuhan dengan tulang kecil namanya sanggurdi. Dan akan saya jelaskan. Syaraf yang kabel biru sama merah itu lucu. Kalau Anda makan sesuatu sampai usus mikrofili, engkau akan ditaruh di jantung dengan vena subclavia dan di jantung diedarkan. Kalau C dipinterkan ke imun. Ya, kalau D dibuat ke tulang itu sama kabel yang warnanya merah, namanya arteri. Lalu dibuang dari warna biru. Kalau Anda nggak merawat kabel yang merah dan biru, tiba-tiba Anda khotbah bisa jelek. Ya, terus sampai sebelah paling kiri otak. Siapa di sini yang nggak punya otak? Punya semua. Otak itu bahaya. Kalau engkau isinya syaraf, engkau nggak kasih nutrisi, itu ada mata kuliah khusus brain for nutrition for brain. Itu penting. Big anakmu makan ini jadi kumlot. Wah, yang bikin kumlot Tuhan. Tapi yang menciptakan buah itu Tuhan. Pintar nggak bikin kamu hebat, nggak bikin kamu sehat. Ingat waktu COVID, dokter algisi pun bisa mati. Jadi sia-sia orang jaga makan kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Yang mengerti katakan amin. Masalahnya Tuhan itu sudah berkati apa yang dikerjakan tanganmu. Pertanyaannya apa yang sudah dikerjakan tanganmu? Saya akan langsung masuk supaya Anda tahu. Kita ini manusia roh, bapak dari satu keluarga, ibu dari satu keluarga, anak dari satu keluarga, itu hanyalah manusia roh yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Dan itu harus sehat ketiga-tiganya. Yang percaya katakan amin. Dan yang nyuruh siapa Pak Yu? Bukan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan hendaklah kamu terpelihara sempurna roh, jiwa, dan tubuhmu. Rohmu gampang ketemu Tuhan, tapi sehat. Jiwamu butuh karena Tuhan, tak boleh mencuri, tak boleh nampar, tak boleh selingkuh. Bagian saya adalah menjelaskan bagaimana fisikmu terpelihara sempurna. Kenapa? Karena memberi persembahan pun pakai tangan. Tepuk tangan pakai hati, tangan. Jadi semua dia akan cegah engkau dengan menggagalkan fisikmu dari apa? Dimasuki setan nggak bisa, ada Roh Kudus yang lebih kuat. Cara yang satu, teknik lama, teknik Adam, salah makan. Apakah dosa? Kita belajar Yakobus 4:17. Kalau engkau tahu itu berbuat baik tapi engkau tidak melakukan, namanya berdosa. Saya akan mulai ngomong. Vitamin C di jeruk, karena di dalam jeruk itu C dan zinc itu akan membuat imunmu kuat. Tapi C di melon itu beda, karena temannya di dalam C kalium. Kalau kau makan melon, jantungmu tidak bisa kena serangan jantung. Tapi C di lombok beda lagi, sebenarnya capsaicin, bikin darah aja. Tapi Pak, banyak makan buah gagal karena mereka makan buah karena pintar. Jadi kalau Anda mengakui Tuhan dalam setiap langkahmu, dia akan meluruskan jalanmu. Caranya ini, waktu makan jeruk, kau jangan ingat Pak Yohanes. Waktu makan jeruk, kau harus ingat penciptanya Yesus, pencipta jantungmu juga Yesus. Kalau kau mengakui Yesus dalam tiap langkahmu, kalau perlu kalau najis buah kamu nyanyi,
ku menang bersama Yesus Tuhan. Serunya belum habis, Tuhan menyembuhkanmu. Yang percaya di tangan dan itu bedanya hamba Tuhan menang yang benar dan orang yang pintar. Karena orang yang pintar tapi punya Tuhan, maka apa yang dikerjakan tangannya berhasil. Ngomong soal pelihara, saya akan ngomong sebentar ya. Ini penting untuk saya akan ngomong nutrisi berikutnya. Gak usah dibuka, Anda tetap aja Kejadian 2:15. Ternyata Tuhan menaruh Adam dan Hawa bukan untuk menciptakan Taman Eden. Dia ditaruh di sana untuk memelihara dan mengusahakannya. Jadi ingat, apa yang dari Tuhan untuk manusia untuk dipelihara dan dikembangkannya. Kalau Anda baca Kejadian 1:11 malah mengerikan. Tuhan ngomong gini, jadilah tumbuh-tumbuhan hijau, jadilah tunas-tunas muda, dan Tuhan melihat itu baik adanya. Tapi kalau Anda baca Kejadian 2:5 mengerikan. Ternyata belum ada tumbuhan. Loh, katanya sudah. Dalam dunia roh, Tuhan ngomong sehat semua. Yang setuju katakan amin. Dalam dunia fisik belum. Kejadian 2:5 mengatakan apa? Belum ada tumbuh-tumbuhan di padang. Loh, pasal 1 sudah jadi dan dilihat baik adanya. Pasal 2 dikatakan apa? Belum ada tumbuh-tumbuhan di padang. Kenapa? Karena Tuhan belum menurunkan hujan. Yang kedua kalau ngeri, belum ada manusia mengusahakannya. Jadi kalau Tuhan bilang kamu kan punya anak yang berhubungan badan kamu atau malaikat? Kamu. Yang merencanakan kabeh siapa? Kamu. Tapi Tuhan yang menjadikannya. Yang percaya katakan amin. Karena itu butuh iman tanpa tindakan sia-sia. Lupa saya sudah bertindak sakit, tindakan tidak sesuai dengan hikmat Tuhan. Karena itu menurut saya sebagai medisi, iman itu punya saudara namanya hikmat. Kalau tindakanmu tidak sesuai, imanmu tidak berlaku. Imanmu kepada Tuhan, tindakanmu harus menyenangkan Tuhan. Contoh, aku mau kaya imannya, tindakannya korupsi, nggak bisa dong. Kamu mau sehat, gaya makanmu, gaya makan orang tidak sehat, nggak bisa dong. Karena itu saya berdiri di tempat ini, mungkin Tuhan kirim untuk mengajarkan Anda bahwa Anda bisa sehat di dalam Tuhan. Yang siap belajar katakan amin. Kita akan masuk. Mobil bensin diisi pertalite jalan. Mobil bensin diisi pertamax jos. Mobil bensin diisi pertamax plus jos. Kalau diisi solar, kalau ngisi solarnya jalan mana Yesus? Kalau ngisi yang nyetir mobilnya Basaro, udah mulai ngerti? Lucu ya? Katakan sebelum jangan lucu kan? Kamu punya urapan mau jalan makan makanan yang menghentikan jantungmu. Kamu mau khotbah yang baik tiba-tiba makanan itu memicu stroke ringanmu. Jadi tidak apa. Yang salah siapa? Saya salah satunya. Kenapa? Karena saya ngerti dan kasih tahu kamu. Karena Tuhan bilang kalau ada yang mengerti tapi tidak memberitahu orang itu salah, dosanya ditimpakan. Sementara ini dosa sama saya. Selesai saya khotbah, dosanya ditanggung sendiri. Ngerti ya? Jadi ini bahaya yang bilang saya. Kamu dulu tidak ngerti, tidak diakui. Seperti orang tidak berpulang, tidak dosa kalau tahu. Begitu khotbah bahkan dia tidak ngasih, dia diperhitungkan sama Tuhan. Masih mau dilanjutkan? Oke, berarti Anda tipenya servis sebelum mogok. Karena ada Tuhan yang mogok baru servis. Saya akan bahas soal ini, ya. Saya akan bahas soal Paulus yang kontroversi, makan semua boleh. Makan itu semua boleh, ya. Akan saya bahas. Dia punya 3 cara. Yang pertama dia ngomong semua boleh tapi tidak semua berguna. Itu mata kuliahnya namanya functional food. Ada makanan yang bikin lututmu kuat. Namanya aminoprolin. Itu membuat stabilitas, kolagen dan elastinmu kuat.
Ada makanan yang bikin mata Anda lebih jelas. Namanya retinol, vitamin A. Contohnya, kalau mau matanya lebih jelas, baca firman Tuhan, bilang Tuhan pencipta mata, buat mata lebih baik. Pasti Tuhan jawab ini, oke, sudah kuciptakan wortel, beta-karoten, provitamin A buat kamu. Jadi kalau namanya sayang masak nasi, kenapa anaknya lapar? Karena anaknya tidak mau makan nasinya. Dia pikir kalau sudah mama aku lapar, dia akan kenyang karena punya mama. Padahal mama yang baik akan masak nasi dan berharap anaknya makan. Tuhan yang baik itu selalu menyajikan, contohnya tomat. Tomat itu isinya vitamin A, retinol, dan zinc. Kalau ada jus tanpa gula, maka lututmu membaik jauh. Yang lebih hebat dari tomat itu manggis. Tapi makin sulit dengan tomat gampangnya. Tapi kalau tomatnya dipotong, disangrai, dikasih minyak dikit, vitamin A hilang, tinggal keluar yang satu namanya likopen. Namanya apa? Likopen itu kalau dimakan laki-laki, kanker prostat tidak bisa datang. Kalau dimakan perempuan, kanker payudara tidak bisa datang. Tapi hidup nggak sempurna kawan. Istriku ini, istrinya pendeta, istrinya ahli gizi, kena kanker payudara. Ini saya, Puji Lima. Anda tahu ini istri saya kena kanker payudara stadium B dan dokter bilang waktu Agustus kena, dokter bilang Desember pasti mati. Terus dia akan dioperasi karena kita teman sejawat, paling enggak dioperasi supaya matinya nggak busuk. Tapi kalau hidupmu sudah benar, orang benar itu jatuh 7 kali bangkit lagi. Kemalahan orang benar itu banyak, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan. Tapi Tuhan meluputkannya. Lalu saya tanya, Tuhan salahnya apa? Kita sudah jaga makan, kita punya Tuhan. Daniel bilang, kenapa singa tidak bisa gigit? Karena aku nggak salah sama Tuhan, nggak salah secara kedokteran. Aku ngomong sama Tuhan, kalau aku kedokteran nggak salah, Tuhan juga nggak salah sembuhkan istriku. Anda tahu dioperasi di bedah 4 jam, mampu 3D, benjolannya segini. Fotonya ada dioperasi. Dokternya agama lain bilang ini tidak pernah kuliah. Di mana kankernya? Kankernya hilang. Mau tepuk tangan buat Yesus. Mujizat ada, tapi Anda tahu apa yang disampaikan untuk mencapai mujizat itu? Istriku menggoreng tomat tiap hari dan berdoa, Tuhan yang menciptakan likopen, Tuhan yang menciptakan payudaranya, sembuhkan istriku. Dan iman dengan tindakan, Yakobus bilang sempurna. Semua berguna, semua boleh tapi tidak semua berguna. Jadi kalau nggak berguna, jangan. Contohnya usus, apa ini kalau bahasa sini? Ya, usus, ginjal, jantung. Itu kalau dimakan jangka pendek stroke, jangka panjang serangan jantung. Loh kok Pak saya perlu Pak? Kau jawabannya sabar, semua indah pada apel isinya polifenol. Kalau Anda punya apel, polifenolnya bikin jantungmu diremajakan. Yang kedua yang merah itu semua boleh, tapi tidak semua membangun. Ada mata kuliah namanya building food. Pak, saya ingin rambut saya tumbuh gampang. Itu biotin B7 untuk akarnya, bahan rambutnya protein murni. Paling bagus apa Pak? Bebek. Apakah bebek dengan kolesterol kulitnya? Jadi kalau nggak dimakan kulitnya, Anda bebas. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Bagaimana caranya? Ya Anda makan bebek, minum jus tomat. Nah di Papua ada pasien saya bilang, Pak, rambut saya sekarang tumbuh. Terima kasih, tapi rasanya kok nggak enak sih Pak. Loh, bebek nggak enak. Kamu gimana cara makannya? Ya bebek jus tomat, ya bukan. Tapi ya kalau bebek ya, yang kolesterolnya rendah bagian paha, jangan pernah bagian dada. Oh ya saya lupa, saya akan ngomong yang diinginkan Roh Kudus ya, penting-pentingnya. Jangan pernah makan bagian leher ayam dan kepalanya.
Lupa saya ingin jadi kepala nggak jadi ekor, bukan itu caranya. Karena itu toksin. Kami para dokter kesehatan periksa pasti lidah. Kalau lidah toksin, jadi banyak toksinnya. Oke, saya akan sebutkan lagi ya, agak cepat. Yang terakhir bahwa semua boleh tapi tidak semua aku makan karena aku tidak mau terikat oleh suatu kecanduan nantinya. Ya, ayo kita bahas aja. Ada? Oh, tidak ada. Oke, gini dengar saya. Kalau makan pakai filternya firman Tuhan ya. Misalnya udah makan mie, apel, tanyai, apel kamu berguna nggak buat saya? Dia menjawab, ya aku mengandung polifenol buat jantung usia, berarti boleh. Tanya yang kedua, filter kedua, apel, memang kamu boleh, tapi kamu bangun nggak? Ya, aku mengandung B1 tiamin, B6 peridoksin, B12 yang glucobalamin, anti kram, berarti boleh makan. Yang terakhir filternya. Apel, kamu bikin saya kecanduan enggak? Kira-kira ada kecanduan kenapa? Kalau nggak makan apel pusing, nggak ada kan? Berarti boleh. Mau tepuk tangan dulu. Nah, tanya sama jeroan, ya khusus ya. Dulu kok pertama sih. Khusus, ginjal, jeroan. Apa kamu berguna? Ya, saya berguna bikin kamu stroke. Nah, gitu ya. Kamu kalau nggak percaya saya, percaya Google kan? Ketik aja di Google. Kamu bangun saya enggak? Enggak, jangan dimakan. Terakhir, apakah kamu bikin kecanduan? Enggak juga. Dia hanya lolos seleksi yang satu. Yang terakhir, kasih bahas kopi. Mau nggak? Sekarang atau tahun depan? Sekarang ya, banyak kopi. Banyak menentang kalau nggak kopi nggak damai sejahtera kan. Nah, kita tanya kopi, kopi, apakah kamu berguna? Ya, saya mengandung kafein, bikin kamu semangat berkorbannya. Nah, boleh. Saya lihat Pak Fesi semua ini ya, senang ya, boleh kan ya. Belum ada yang kedua. Kopi, apakah kamu mau bangun saya? Ya, saya mengandung beberapa polifenol membuat kulit cantik sehingga banyak kosmetik pakai kafein kan, berarti boleh. Yang terakhir ini tanya, kopi, apakah kamu bikin saya kecanduan? Jawaban sendiri. Kalau kamu nggak ada kopi bisa khotbah, boleh. Pak boleh nggak kecanduan? Boleh. Kecanduan berkhotbah, kecanduan besar kita. Mau tepuk tangan buat. Oke, saya akan ya. Pokoknya ada dapat bantuan sedikit lah. Jangan rame, belum saya selesai. Saya akan mau masuk materi yang agak sedikit. Ada namanya glikolisis. Glikolisis itu ketika Anda makan 10 menit dia dipecah jadi energi. Tapi yang dipecah pertama adalah karbohidrat. Apa sih itu? Tepung, roti, nasi, bakmi, minuman manis dan sebagainya. Masalahnya banyak orang diabetes bukan karena minum manis, tapi makan yang asin, tapi mengandung gula. Dan saya akan bahas tipuan iblis bahwa manis itu nggak harus gula, tetapi bikin banyak orang sakit. Dan kabar buruknya banyak vegetarian kena stroke, vegetarian kena kolesterol. Why? Karena ujung-ujungnya sertifikasi saya yang terbaru, gula dirubah menjadi kolesterol. Ada jeroannya kalau makan jadi kolesterol, namanya eksogen dari luar. Masalahnya itu cuma 20%. Masalahnya 80% jumlah nilai kolesterolmu itu dari yang diproduksi hati, namanya endogen. Endogen produksi kolesterol dari mana? Gula. Ketika gula dicerna, baik kerupuk, nasi, bakmi, apapun itu minuman manis, pemakan, maka dirubah menjadi acetyl-CoA dan sama HNG-CoA itu dirubah menjadi kolesterol. Kalau ketemu namanya ACC, asetil-CoA karboksilase, jadi gliserin. Jadi seringkali saya tidak makan daging mau kolesterol, Pak. Iya, karena kau minum manis. Masalahnya, kau tidak minum manis tapi makan yang dianggap gula. Jadi ingat, makan itu bukan milih. Makan itu konsekuensi. Misalnya jeruk isinya vitamin C, kau nggak makan jeruknya, kau sedang memilih vitamin C-nya. Dan konsekuensinya kau sehat. Kau
Kolose 3:12 mengatakan setiap orang bebas memilih sesuatu, tapi tidak bebas dari konsekuensinya. Saya akan masukkan ini. Double karbohidrat bikin gula darah naik. Tuhan bilang makanlah secukupnya. Secukupnya itu bagaimana sih Pak? Juga kesehatan akan buka verbal ini. Tidak lebih dari 100 mg di dalam. Pak, bagaimana saya tahu tubuh saya masa habis makan ngecek? Nggak perlu pakai hikmat. Jadi begini caranya. Kalau kau makan nasi, nggak lebih dari 100. Tapi kalau nasi dan bakmi juga karbohidrat 120. Pak, saya nggak nasi sama mie, Pak, saya ini, Pak. Nasi karbohidrat, mie karbohidrat, kerupuk karbohidrat 3, soda 4, buah 5, ditutup sama biskuit. Oh, pencuci mulut, sempur. Jadi bolehkah makan semua ini? Boleh. Tapi di spare supaya kau masih standar Yesus secukupnya. Jadi secukupnya itu bukan kecil, tapi tidak digabung. Yesus kasih contoh. Saya punya seri khotbah eat like Jesus. Bukan hanya ngomong kayak Yesus, tapi makannya kayak Yesus. Sehingga umur 33 dia superior berkhotbah. Contohnya, dia memberi roti karbohidrat diganti dengan namanya ikan. Karena protein akan membuat karbohidrat tidak jadi gula sangat cepat. Oh Pak, itu kebetulan Pak, enggak, 7.000 makan lagi, kasih lagi roti dan ikan. Cuma beda sama Anda, rotinya roti gandum, Anda rotinya roti brownies yang tersinggung kata-katanya. Ngerti ya? Sampai dosen itu bilang gini, ih Nabi Isa mau pinter ya. Saya bilang bukan pinter, dia pencipta makanan itu. Mau tepuk tangan mengatakan, dia pencipta manusia, dia pencipta ikan, dia tahu ikan itu mengandung 2 DHA untuk otaknya. Ekoslot mengenai jantungnya. Jadi waktu dia memberi makan, dia memberi makanan yang terbaik. Maka kau sebagai gembala atau bapak di rumah memberi makan anakmu, jangan sampai kau tumpahkan tangannya jadi pendeta yang hebat ya, tapi makanannya menjamin dia cuci darah apapun dia berbuat. Kau harus seimbangkan, pilih sekolah yang terbaik. Kenapa kau tak pilihkan nutrisi terbaik? Sudah kau doakan, kau ajar takut-takut Tuhan, diangkat Tuhan tinggi, cuci darah. Setan tidak bisa melawan Tuhan, dia tidak bisa menjadikan anakmu hebat, tapi dia bisa merayu anakmu selamatkan, sehingga waktu hebat dia percaya sama Tuhan. Tuhan, kau pakai aku, tapi aku sakit jantung. Dan saya mau katakan pada saudara, tidak ada penyakit keturunan. Lupa ada Pak, cuma 1% until 10%. Dan yang diturunkan bukan penyakitnya, tapi gaya makannya. Kalau bapaknya habis makan kerupuk, biskuit, soda, bapaknya diabetes, spermanya mengandung 1 trigger. Anaknya bilang gini, wah karena aku punya penyakit keturunan, aku resmi harus diabetes. Dipastikan lagi, diresmikan dengan niru apa yang dimakan bapaknya. Maka ketika bapaknya kan itu kena diabetes, dia menjadikan trigger itu 1% menjadi keresmian dengan meniru pola makannya. Padahal dalam Yesus kita adalah ciptaan baru. Yang setuju katakan amin. Berarti kita punya kesempatan putus penyakit di dalam Tuhan. Tapi iman itu harus kita tindakan memutusnya. Bagaimana Pak Yu? Gampang. Kita baca ya. Saya akan selesai. Perasaan. Kita akan belajar ya. Terakhir ini selesai. Kalau Anda nggak ngerti gizi, nggak perlu gizi. Pakai ini Yesus secukupnya. Bagaimana membatasinya? Paling rendah dengarkan saya. Kalau kerjanya lebih banyak dari belanjanya, kaya. Tapi kalau belanjanya lebih banyak daripada kerjanya, miskin kan? Dia logikanya, kalau makannya lebih banyak daripada nggak makan, gemuk atau sakit. Tapi kalau nggak makannya lebih banyak dari makannya, ya pasti lebih sehat. Penyakit tahun 80-an karena kurang makan.
penyakit tahun 2000 karena kebanyakan makan, overweight, overnutrisi. Maka cara mengobatinya, kata Yesus di Matius, jenis ini, tapi banyak kita salah setan ini enggak. Bahasa Inggris jelas, kind of this. Jadi jenis ini hanya bisa sembuh dengan doa dan puasa. Jadi puasa adalah salah satu cara mengurangi makananmu sehingga penyakit yang ditimbulkan karena kelebihan makanan jadi sembuh di sini. Dan GPI percaya puasa itu baik. Mau tepuk tangan? Sayangnya gereja GPI cuma satu. Saya nggak sempat ketemu Pak Rubin ya. Dia akan ngomong karena saya mengajar di gerejanya. Harusnya puasanya bukan setahun sekali. Jadi 40 hari ada sehat. 11 bulan yang nggak sehat. Jadi kalau saya jadi ketua GPI, saya akan puasa kapan 40 hari, tapi berkala tiap bulan. Yang setuju katakan amin. Amin enggak enak. Yang setuju katakan amin. Pilihanmu kok. Kalau kamu sehat, jemaatmu senang, anakmu senang. Jadi saya dikirim Tuhan hanya melepas beban dosa saya. Mulai sekarang dosanya di tangan saya sendiri. Yakobus 4. Kalau tahu berbuat baik dan melakukannya. Paling enggak Selasa sama Jumat makanannya kayak gini. Gampang, nasi aja, sayur menghambat nasi jadi diabetes, lauk menghambat nasi jadi diabetes. Pak, ada contoh ayatnya? Ada. Selain Yesus tadi makan ikan, Elia dikasih burung gagak, daging dan roti. Karena komposisi itu akan menurunkan beban glikemiknya. Musa mana bikin jemaat diabetes, maka sama Tuhan dikirim daging burung puyuh supaya protein itu menghambat. Ngerti ya? Kalau makan ada lauknya. Duta, ini kan lauk. Ini takutnya direkam, tapi saya akan ngomongnya. Mie instan, mie goreng itu gambarnya mie dan telur. Karena yang berfungsi adalah tim seperti kami, orang Sangin. Jadi telur akan menghambat mie jadi diabetes. Kadang-kadang gambarnya sayur. Mie rasa soto, gambarnya mie sama ayam. Loh yang ngajarin kan mie sama nasi siapa? Roh Kudus Pak. Nah, jadi mulai sekarang firman Tuhan itu membebaskan Anda. Jadi Anda tahu kalau kita doa hari ini kita doa, saya berdoa putus diabetes dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Tetapi disertai dengan tindakan sempurna. Paling nggak seperti ini ya. Nah harinya pendeta kan Senin, ya tahu saya tahu ya. Jadi paling nggak Minggu dan Senin diperbolehkan minuman berasa. Dan kabar baiknya hari ini hari tepuk tangan dong. Ada yang diberkati Tuhan. Saya akan tutup dengan satu tips. Pak, nasi putih sama nasi merah saya mana? Dengarkan saya baik-baik. Ada 3 golongan. Yang pertama orang salah makan. 3 kali salah makan. Ngawur. Yang di sini benar makan. Ini saya sekolah. Makan sehat 2 kali. Tapi ini tidak bisa menyembuhkan. Ini mencegah. Tuhan bilang makanlah semua buah dalam taman ini. Perintah pertama sebelum ngajari Anda jangan selingkuh, dia bilang sama Adam, makanlah buah dalam taman ini. Karena nutrisi kita ada dari tanah. Kalsium dari tanah pindah masuk akar ke pohon, fotosintesis jadi buah. Maka buah ini mengandung kalsium. Kalau kau makan buahnya, kau makan kalsium dari tanah, tanah tanahnya. Kau nggak tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan kalau mengajarin kau makan buah, itu sudah mengajarin kau makan bahan baku, karena bahan baku dari tanah. Maka kau harus makan zinc, vitamin C, B, semuanya di tanah. Pak, yo kalau saya nggak suka makan buahnya, ya nggak suka makan tanahnya aja. Itu pindah-pindah. Oke? Puasa yang menyembuhkan. Oke, sekarang saya akan ngajari Anda ya, yang teman-teman
tengah-tengah ini supaya Anda tahu. Nah, semua makan sehat ini 3 kali kadang-kadang tidak menyembuhkan. Kenapa? Sesehat-sehatnya makan 3 kali kalah sama makan sekali agak bebas sedikit. Jadi kalau Anda ingin makan babi, Pak, babi boleh enggak? Kalau Anda di sini buka puasa itu strong. Kenapa? Cacing pitaannya mati kena autophagy. Apa Pak autophagy itu Pak? 4 jam setelah kau nggak makan, puasa pertama 4 jam, tubuh akan makan glikogen. Tenaga di otot. Mau tambahin 6 jam nggak makan, dia mulai meremajakan sel, namanya autophagy. Jadi kalau Anda suka puasa, Anda bisa makan lebih bebas. Tapi kalau Anda nggak mau puasa, Anda harus makan strict di sini. Tapi saya kasih tahu, nasi merah tidak lebih baik dari nasi putih. Saya akan sebut dengan ini ya, dengarkan baik-baik. Nasi putih itu jadi gulanya 10 menit lagi. Nasi merah jadi gulanya 6 jam lagi. Anda milih mana? Mau diabetesnya 10 menit lagi atau 6 jam lagi? Enggak, semua. Jadi intinya semua itu boleh asal setengah porsi. Sehingga nasi putih jadi gula yang lebih dari 100. Waktu kau makan setengah porsi nasi merah, 6 jam lagi nggak jadi 100. Banyak orang salah makan roti gandum diabetes. Karena apa? 1 plastik. Ketika kau makannya baik tapi berlebihan, Yesus tidak kasih kode kesehatan namanya. Makanlah secukupnya. Sehingga kau akan kelebihan makan apapun karbohidrat. Yang diberkati Tuhan tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang maknas. Tidak bisa ketemu lagi baru depan Tuhan berkati Anda.